Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sana udah klik video ini dan selamat datang di channelnya Kiara Desman. Minangkabau adalah salah satu suku bangsa dengan sebaran paling luas di Indonesia. Minangkabau merupakan penganut paham keibuan atau matrilineal terbesar di dunia. Paham matrilineal berkembang ke negeri tetangga seperti Malaysia. Wilayah asli Minangkabau menjadi 3, yaitu wilayah Dare, wilayah pesisir, dan wilayah rantau. Kalau Sana penasaran dengan asal-usul nama Minangkabau, tonton videonya sampai habis ya Sana. Jangan lupa Sana, tolong subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Subscribe lah Sana, subscribe tuh gratis alias perai. Ini Sana do. Sebelum masuk ke pembahasan soal asal-usul nama Minangkabau, kita bahas dulu ya Sana satu persatu tentang wilayah asli Minangkabau. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi Sana, wilayah asli Minangkabau terbagi menjadi 3, yaitu wilayah Dare, wilayah pesisir, dan wilayah rantau. Wilayah Dare adalah wilayah daratan yang merupakan tempat awal mula orang Minangkabau berasal. Daerah ini biasa dikenal dengan sebutan Luhak Nantigo. Daerah tersebut adalah Luhak yang sekarang dikenal dengan kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kabupaten 50 Kota. Wilayah pesisir adalah wilayah Minangkabau yang posisi demografisnya berada di pinggiran pantai, seperti Kabupaten Pesisir Selatan dan wilayah Pariaman. Sedangkan wilayah rantau adalah wilayah yang berada di luar wilayah Dare dan wilayah pesisir. Persebaran orang Minangkabau tak hanya keluar daerah Sana, bahkan menyeberang hingga ke pulau dan batas negara. Sebelum kita ngebahas soal asal-usul nama Minangkabau menurut Tambo, mungkin ada ya di antara Sana yang belum tahu apa itu Tambo. Jadi Sana, Tambo Minangkabau adalah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, negeri, tradisi, dan alam Minangkabau. Tambo Minangkabau ditulis dalam bahasa Melayu yang berbentuk prosa. Jadi Sana, asal-usul nama Minangkabau menurut Tambo diceritakan kisah berawal pada saat Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Raja Adityawarman. Suatu masa datanglah pasukan Kerajaan Majapahit. Walaupun Raja Adityawarman tahu bahwa kedatangan pasukan Kerajaan Majapahit adalah ingin menguasai tanah Minangkabau, tapi pasukan Majapahit tersebut tetap disambut dengan ramah oleh Raja Adityawarman sesuai dengan ajaran adat, yaitu muluy manih kucindan murah, bayi raso katuju, sanang manarimo tamu datang.
Setelah pasukan Majapahit menyampaikan niat kedatangannya bahwa mereka ingin menginvasi tanah Minangkabau, maka salah satu jalan untuk mempertahankan tanah ulayat adalah dengan peperangan. Namun kemudian para nini mama dan petinggi kerajaan mengadakan musyawarah mufakat menanggapi persoalan tersebut. Untuk menghindari pertempuran yang banyak memakan korban jiwa, maka diusulkanlah untuk melakukan adu kerbau. Usulan adu kerbau ini diterima oleh pasukan Majapahit. Mereka mendatangkan seekor kerbau besar bertanduk panjang. Namun, pihak Raja Adityawarman menyodorkan seekor kerbau kecil. Tak disangka ya Sana, kerbau kecil berhasil memenangkan pertandingan. Kerbau lawan tumbang dengan luka di bagian perut. Hal ini menjadi tanda tanya bagi banyak orang yang terlambat menyadari trik yang diusulkan oleh cadik pandai orang Minang. Rahasia kemenangan adu kerbau tersebut terletak pada inang yang dipasang di tanduk kerbau kecil. Kerbau kecil yang masih erat menyusu sengaja dipisahkan dari ibunya, sehingga ketika bertemu kerbau lawan, kerbau kecil ini akan mencari-cari susu. Inang yang terpasang di tanduknya kemudian menggores perut kerbau lawan. Cerita adu kerbau ini menjadi catatan yang kemudian menjadi bukti kuat keberadaan dan eksistensi Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Raja Adityawarman. Untuk mengenang kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah rangking atau rumah gadang yang atapnya mengikuti tanduk kerbau. Jadi Sana, kesimpulannya, nama Minangkabau ini berasal dari kata manang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Jadi Minangkabau artinya kerbau yang menang. Kemudian sedikit diubah oleh masyarakat menjadi Minangkabau. Demikianlah Sana pembahasan soal asal-usul nama Minangkabau menurut Tambo. Kalau menurut Sana video ini bermanfaat, tolong kasih aku like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang Sana punya. Jangan lupa Sana sekali lagi tolong subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Sana. Ranah Minang, rancak bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.